Baik, anak-anak. Pada kesempatan ini, Pak Johan akan menyampaikan latihan soal PTS kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk yang pertama, ini hanya contoh latihan soal untuk PTS ya, matematika. Nomor 1. Di situ adalah isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar atau lebih kecil, nah, sehingga menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, A, min 36 dengan 42. Nah, kira-kira itu lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang 42. 892 dengan min 82. Pasti akan lebih besar yang 892. Nah, kalau angkanya sama, nah, kalian hitung dulu negatif angkanya. Nah, bilangan tersebut dari berapa angka? Ini ada yang sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 angka. Yang sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kiri tadi 7, yang kanan juga 7. Berarti otomatis kalian lihat dulu angka yang paling depan. Nah, kalau angkanya beda, berarti kalian tinggal bandingkan. Kalau negatif sama-sama dengan negatif, angka yang lebih besar adalah angka min 2 daripada min 9. Nah, di samping ini sudah ada jawabannya ya. Nah, yang kiri kolom soal, yang kanan kolom jawaban. Kemudian nomor 2. Diketahui sekumpulan bilangan bulat sebagai berikut. Ini ada min 62, 8, min 24, 9, min 91, min 308, 2, min 1, 1. Nah, urutkan dari yang kecil ke besar. Berarti kalian di sini suruh mengurutkan dari angka yang kecil ke angka yang besar. Nah, ini sudah ada jawabannya, yaitu pasti dengan negatif dengan angka yang banyak dulu. Ada negatif 308, kemudian negatif 91, negatif 62, negatif 24, terus ini negatif min 1, nah, kemudian 1, kemudian 2, dan 8. Oke. Nah, kemudian untuk nomor 3, tentukan 3 pecahan-pecahan lain yang senilai dengan 1/3. Nah, ini anak-anak untuk mengerjakannya, kalian ini ya, yang ditanyakan adalah pecahan yang senilai dengan 1/3. Nah, kalian tinggal kalikan. Nah, misalkan 1/3 ini sama-sama dikalikan 2, dikali 2. Yang bawah juga dikali 2. Berarti 1 dikali 2, 6. 3 dikali 2, 6. Terus yang ini dikalikan 3. Berarti yang bawah juga dikalikan 3. Berarti 3/9. Terus yang atas dikalikan 4. Yang bawah juga dikalikan 4. Berarti 4/12. Nah, ini kalian sudah menemukan 3 pecahan yang senilai. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan pengali yang sama. Urutan bilangan nomor 4. Urutan bilangan berikut ini dari yang terkecil. Nah, jadi kalian disuruh mengurutkan bilangan nomor 4 ini dari yang terkecil. Berarti min 10, min 9, 8, dan 9. Itu ya. Nah, dari negatif yang angkanya banyak dulu, kemudian semakin kecil mendekati 0, baru positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu masih ingat ya, jenisnya macamnya bilangan bulat. Kemudian nomor 5, hasil dari min 3 ditambah 4, nah, dikurangi dalam kurung min 2. Ingat, kalau ada 2 tanda seperti ini, min ketemu min, jadi plus positif ya. Nah, kalau min 3 ditambah 4, nah, boleh menjadi pengurangan. Min 3 ditambah 4 adalah min
1, tinggal ditambahkan karena min ketemu min plus, berarti ditambahkan 2, min 1 tambah 2, hasilnya min 1. Suhu sebingkai es mula-mula 5 ini ya, 5 derajat. Nah, 2 jam kemudian suhunya turun 7 derajat. Nah, suhu es itu sekarang adalah, nah, suhu sebingkai es mula-mula adalah 5. Berarti ini ya, berarti ini bukan negatif 5 ya, tapi 5. Kemudian dikurangi 7. Nah, berarti hasilnya adalah min 2. Nah, ini Pak John revisi ya. Karena 5 dikurangi 7 hasilnya min 2, bukan min 12. Kemudian nomor 7, hasil dari 11 1/2 dikurangi 1/3 ditambah 3/4 adalah, nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, di situ kalian perhatikan di sini 11 adalah bilangan bulat dan 3 juga bilangan bulat. Kalian kumpulkan dulu tergantung operasinya. Berarti ini 11. Nah, operasi depannya 3 adalah positif atau penjumlahan. Berarti kalian kumpulkan dulu ya bilangan bulat. Berarti 11 ditambah 3. Semisal di sini pengurangan, nah, atau dikurangi atau min, berarti di sini juga min. Tergantung operasi depannya bilangan bulat tersebut. Berarti ini 11 ditambah 3 ditambah, nah, ini sekarang tinggal pecahannya. Yang pertama 1/2, terus dikurangi 1/3, terus ditambah 1/4. Nah, yang tadi, yang bilangan bulat tadi 11 ditambah 3, hasilnya 14. Terus 6, nah sekarang kita lihat yang pecahannya ya. KPK dari 2, 3, 4 adalah 12. Nah, 2 supaya menjadi 12 dikalikan 6, berarti 1 dikalikan 6, 6. Terus 3 supaya menjadi 12 dikalikan 4, berarti 1 dikali 4. Berarti hasilnya 4. Kemudian 4 supaya menjadi 12, maka dikalikan 3. Berarti 1 kali 3, 3. Nah, berarti kan ini, kita lihat di dalam kurung ini ya, pecahannya sudah, penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 6 dikurangi 4 adalah 2, ditambah 3, 5. Nah, berarti 14, 5/2. Oke. Nah, sekarang nomor 8. Nomor 8, berilah tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan untuk pernyataan sehingga pernyataan berikut ini benar. Jadi ada 4/7 dengan 5/8. Nah, cara cepatnya, kalian tinggal kalikan. 4 dikalikan 8, kemudian 5 dikalikan 7. Nah, 4 dikalikan 8 hasilnya berapa? Ya, 4 dikali 8 hasilnya 32. Kemudian 5 dikalikan 7 hasilnya 35. Nah, berarti 32 dengan 35 adalah lebih besar 35. Jadi yang ini ya yang lebih besar ya. Nah, ini tadi kan 4 dikalikan 8 hasilnya 32. Nah, 7 kali 5 hasilnya 35. Jadi operasinya 32 dengan 35 lebih besar yang 35. Bilangan 7/3 senilai dengan, kalau 7/3 itu, maka 7-nya dikalikan sebanyak berapa? 3 kali, berarti 7 dikalikan 7 dikalikan 7 sama dengan 343. Nah, kalau pangkatnya 2 ya 7 kali 7. Kalau pangkatnya 4, 7-nya sebanyak 4 kali. Kemudian nomor 10. KPK dan EPB dari 36, 72, dan 90 berturut-turut. Masih ingat ya, waktu SD dulu, untuk mencari FEB dan KPK, kalian harus cari faktornya terlebih dahulu.
Faktor dari 36. Masih ingat teman carinya? 36, terus dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 18, terus dibagi 2. Nah, Pak coba ingatkan lagi. Terus 9, nggak bisa dibagi 2, ini 3. Ini 3, gitu ya. Dari sini ketemu faktornya. Nah, 2-nya sebanyak 2 kali, berarti 2 pangkat 2, 3-nya sebanyak 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Gitu ya. Yang 72 ketemunya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Yang 90 ketemunya 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Yang pertama mencari EPB. Nah, EPB itu ya pangkatnya yang apa? Nah, faktornya, faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, di sini ada faktor yang sama, yaitu faktor 2. Pangkat yang terkecil pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1. Kalau saya tulis ya satunya. Dikalikan, nah ini faktor yang sama yang dimiliki oleh ketiga angka yang mau difaktorkan adalah angka 3 faktornya. Terus pangkat yang terkecil berapa? Oh, semuanya 3 pangkat 2, berarti yang terkecil 3 pangkat 2. Nah, berarti 2 dikali 3 pangkat 2 adalah 2 kali berapa? 3 pangkat 2, 9. Ya, 2 kali 9 adalah 18. Oke ya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 11. Untuk nomor 11, yang pertama, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas, dia mengunjungi perpustakaannya 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal ini ya 28 Januari mereka berkunjung ke perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya. Nah, jadi untuk mencari ini, berarti ada ini ya, mencari KPK dari, ini tadi ada Arkan, ini 6, ya. Kemudian Dimas itu 4, dan Sukma adalah 8. Nah, untuk mencarinya, ya tinggal cari aja KPK-nya. Berarti kalau 6 itu sama dengan ini ya, 6, angka 6 sama dengan 2 dikali berapa? 2 dikali 3. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Berarti KPK-nya adalah 2, ya, pangkat yang tertinggi faktor yang sama adalah 2, yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini kurang ya. Berarti kan di sini ada 3 tadi, faktornya dari 6 kan 2 kali 3. Berarti ini 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, 2 pangkat 3 adalah 6. 2 pangkat 3 adalah 8 ini. Berarti kurang dikalikan 3. Nah, berarti sama dengan 24. Nah, berarti 28 Januari ditambah 24 hari. Ya, 24 hari. Berarti kita harus revisi ini. Nah, kita revisi ya nih. Ini salah jawabannya. Berarti Januari itu ada 31. Berarti kita sudah kurangi 3. Berarti di sini 24 dikurangi 3 adalah 21. Apa bulannya tetap sama, Februari. Jadi jawabannya adalah 21 Februari. Gitu ya. Kemudian nomor 12. Di antara kumpulan berikut, manakah yang merupakan himpunan? Yang pertama, kumpulan anak-anak pandai itu bukan himpunan, karena anak-anak pandai itu relatif mengukurnya. Mungkin pandai olahraga, mungkin pandai nari, pandai bernyanyi. Nah, itu tidak bisa diukur. Jadi, merupakan bukan himpunan. Kalau yang kedua ini kumpulan hewan berkaki 4, ya merupakan himpunan karena hewan berkaki 4, nah, misalkan
kuda, misalkan sapi. Nah, seperti itu. Kalau kumpulan unggas bisa ya, ada ayam, bebek, nah, dan lain-lain. Itu berarti kalau kumpulan unggas itu merupakan himpunan. Nomor 13. A, himpunan A, ini ya. X, di mana X, nah ini lebih besar dari 3 dan lebih kecil sama dengan 8. Ingat-ingat anak-anak, kalau ada sama dengan berarti ini 8-nya berarti diikutkan dalam anggota himpunan tersebut. Nah, nyatakan anggota himpunan A tersebut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi kita mencari anggotanya. Bilangan cacah diingat-ingat ya, dimulai dari angka 0, terus 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai ini positif tak hingga. Berarti ini X, nah ini syaratnya adalah lebih besar dari 3. Berarti kalau lebih besar dari 3 adalah angka 4, 5, 6, 7. Nah, karena di sini di bawahnya ada sama dengannya, berarti 8 itu juga ditulis. Nah, berarti 8 juga ditulis. Kalau nggak ada seret yang di bawah ini ya, lebih kecil, nah ini sama dengan ini nggak ada, berarti 8-nya jangan ditulis. Nah, lanjut. Nomor 14. A, himpunan A adalah bilangan ganjil yang lebih dari 30 dan kurang dari 40 yang habis dibagi 9. Kemudian himpunan B, nama bulan dalam setahun yang lamanya 29 hari. Yang C, bilangan kelipatan 4 yang ganjil. Dari himpunan-himpunan di atas yang merupakan himpunan kosong yang mana? Kalau A itu bilangan ganjil yang lebih dari 30 dan kurang dari 40 yang habis dibagi dengan 9 itu. Nah, adakah anggotanya? Nah, tidak ada. Nah, berarti A, nah himpunan A anggotanya adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Jadi A adalah himpunan kosong. Yang B, nama bulan dalam setahun yang lamanya 29 hari. Ya. Nah, nama bulan dalam setahun yang lamanya 29 hari adalah apa? Ya, ada Februari. Nah, di tahun kabisat yang bisa dibagi dengan 4 itu, nah harinya sampai 29 hari. Yang C, bilangan kelipatan 4 yang ganjil. Ada enggak? Tidak ada. Berarti himpunan C itu adalah bilangan himpunan kosong. Nah, berarti himpunan kosong adalah himpunan A dan C. Jadi jawaban ini A dan C adalah himpunan kosong, tidak memiliki anggota. Kemudian, nah untuk nomor 15, perhatikan diagram Venn berikut. Nah, kalian perhatikan anak-anak, diagram Venn nomor 15. Nah, di situ ada 2 himpunan. Yang pertama himpunan A, yang kedua himpunan B. Nah, himpunan soalnya adalah himpunan semesta yang tepat pada diagram Venn di atas. Nah, mencari himpunan semestanya ya, berarti jawabannya adalah S. Nah, semesta. Nah, himpunan semesta itu yang ada di dalam ini loh, yang di dalam diagram Venn yang kotak ini. Nah, berarti ada angka 1, ada angka 2, 0, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti kalian tulis dari angka yang terkecil ya, dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, kalau nanti kalian ditanyakan himpunan A, ya himpunan A itu apa saja? Nah, himpunan A itu berarti yang ada di dalam lingkaran ini, yang dalam lingkaran A. Nah, berarti ada angka 0, 2, dan 3. Angka 0, 2, dan 3. Itu ya, kalau yang ditanyakan himpunan A. Kalau himpunan B, berarti yang bagaimana, Pak? Ya, himpunan B berarti yang ada di lingkaran B. Berarti ada angka 3, 4, 5, 6. Nah, 3, 4, 5, 6. Nomor 16. Nah, himpunan A, nah
X sedemikian sehingga X itu apa lebih kecil dari 20. X adalah anggota bilangan prima. Nah, kemudian yang B adalah X di mana X sedemikian sehingga X itu lebih besar dari 4 dan kurang dari sama dengan 50. X adalah anggota bilangan kuadrat. Nah, tentukan nilai kardinalitas A atau banyaknya A dan kardinalitas B atau banyaknya B. Yo, yang A sudah ini ya, sudah ada ya jawabannya ya. Himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, berarti untuk mencari NA, nah, tadi ya, ini bilangan apa tahu tadi? Nah, yang A itu X atau anggotanya adalah bilangan prima yang kurang dari 20, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, NA untuk mencari banyaknya anggota A. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyak anggota A adalah 8. Yang B, bisa nggak mencarinya? Apa ini? Bilangan kuadrat yang lebih besar dari 4 dan kurang dari 50, yaitu ada angka 9. 9 itu sudah dapat dari 3 kali 3. Terus 4 kali 4, 16. Betul. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 49. Dah ya. Karena hanya sampai 50. Nah, berarti untuk mencari NB atau banyaknya himpunan B atau kardinalitas dari B, itu kalian anggotanya ada berapa? Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Itu ya. Himpunan A itu terdiri dari R, A, B, U. Nah, ini anggotanya adalah huruf R, A, B, U. Dari himpunan A tersebut, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Nah, berarti tadi himpunan A anggotanya huruf R, A, B, U. Nah, NA atau banyaknya anggota himpunan A ada berapa nih? R, ini 1, A, 2, B3, 4. Nah, U4. Berarti banyaknya anggota RABU ini ada 4 huruf. Nah, terus E-nya berarti adalah 4. Nah, untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, rumusnya diingat-ingat ya, 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N itu NA-nya tadi berapa? Oh, banyaknya anggotanya adalah 4. Berarti 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berarti berapa toh? 2 dikalikan 2. Nah, dikalikan 2, dikalikan berapa? 2. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Oke ya. Seperti itu. Kemudian nomor 18. Nah, nomor 18, himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, 5, 6. Nah, tentukan A irisan B. Nah, A irisan B. Nah, berarti untuk mencari A irisan B, kalian tadi anggota himpunan A tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus diiriskan dengan B, yaitu 2, 4, 5, 6. Nah, berarti kalau irisan itu cari anggota yang sama. Nah, yang dimiliki oleh kedua himpunan, yaitu angka 2, angka berapa? 4, dan 5. Nah, himpunan A dan B memiliki ketiga anggota itu toh, berarti A irisan B hasilnya adalah 2, 4, 5. Nah, kalau di diagram Venn kan, nah gini ya, ini S, nah gini, ini ada A, ini ada B, lingkaran B, nah dia saling memotong di mana? 2, 4, 5. Nah, seperti itu. Ini bulat
Nah, ini kalau ini sisanya tadi yang tidak dimiliki ini adalah 1, ada 3, di sini ada 4 dan 6. Ada 6 saja ya, 4-nya kan keduanya sudah sama. Nah, seperti itu. Nah, nomor 19. Nah, kalian disuruh dari diagram Venn ini, kalian tentukan A, apa nih? Seperti huruf U, betul, union atau gabungan B. Nah, himpunan A sama dengan yang ada di lingkaran himpunan A ini. Yang di lingkaran A ada huruf apa saja? Angka apa saja? 0, 2, dan 3. Berarti himpunan A anggotanya 0, 2, dan 3. Himpunan B yang dalam lingkaran ini anggotanya angka berapa? 3, 4, 5, 6. Nah, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Kemudian yang ditanya adalah A union B atau A gabungan B. Ini bacanya gabungan. Nah, berarti himpunan A itu sama dengan himpunan A itu apa tadi? 2, 3, 0, 2, 3. Kemudian digabung dengan himpunan B yaitu 3, 4, 5, 6. Kalau digabung ya digabung anggotanya semua anggota. Berarti ada 0, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, karena digabung. Pak, kalau ada angkanya yang double ditulis berapa kali? Apakah 2 kali? Cukup sekali saja. Itu ya. Kemudian nomor 20. Ya. Nomor 20 bawahnya. Nah, S atau semesta itu anggotanya adalah dari huruf abjad ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Himpunan A anggotanya dari A, B, D, G. Nah, himpunan A anggotanya adalah A, B, D, G. Himpunan B anggotanya A, D, I, J, K. Nah, carilah ini ya, A irisan B komplement. Nah, sebelum kita mencari A irisan B komplement, kita cari dulu yang ini dulu di dalam kurungnya yaitu A irisan B. Nah, berarti kalian tulis A, B, D, G adalah apa anggota A, terus diiriskan dengan anggota B yaitu A, D, I, J, K. Cari anggota dari kedua himpunan ini yang sama. Oh, ada A. Di himpunan B juga ada A. Terus ada D. Di sini juga ada D. Berarti irisannya itu anggota yang sama adalah A dan D. Nah, berarti kalau A irisan B komplement, nah berarti yang bukan, nah ini ya, ini enggak pakai S ya, S-nya dicoret. Nah, berarti sama dengan yang bukan anggotanya yaitu A dan D. Nah, dari semesta itu kan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K. Nah, ini ya. Kemudian cari yang anggotanya selain A dan D, berarti angka B, angka C, angka E, F, G, H, I, J, K. Nah, ini diambil dari semesta selain angka apa? A dan D. Nah, ini kalau komplement itu bukan anggota dari A irisan B. Nah, ini ya, kalau dikomplementkan. Nomor 21. Nah, ini ada semestanya 1, 2, 3, sampai 12. Nah, himpunan A, ini ya, X sedemikian sehingga X itu lebih kecil sama dengan 5. X anggota bilangan asli. Ya, himpunan A, X, sama dengan X lebih kecil dari 5, sama dengan 5, X bilangan asli. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Himpunan C 1, 2, 4, 9, 12. Tentukan A, nah ini ya, bacanya kalau seperti ini adalah B, selisih B dengan himpunan A, ini gabungan C. Nah, kita cari yang di dalam kurung dulu. B, selisih himpunan B terhadap himpunan A. Berarti kalian tulis himpunan A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini ya, tanda dikurangi. Himpunan B, 2, 4, 6, 8. Berarti mencari selisihnya. Nah, yang dikurangi adalah yang A, himpunan A, karena berada di depannya. Yang dikurangi itu berarti himpunan yang di depannya. Dikurangi dengan himpunan yang di belakangnya.
Nah, ini ya, yang di belakang adalah B. Berarti, nah, cara mengurakinya bagaimana? Nah, cari himpunan yang mau dikurangi, nah sama dengan ada yang dikuranginya. Ada yang sama enggak? Oh, duanya ini sama. Ada di B. Terus, 4-nya juga ada di B. Nah, cuma 2 dan 4. Berarti sisa yang anggota di A yang tidak sama dengan di B adalah 1, 3, 5. Nah, jadi selisih himpunan B dengan A hasilnya adalah 1, 3, 5. Kemudian digabung dengan C. C itu himpunannya adalah 1, 2, 4, 9, 12. Nah, berarti tinggal digabungkan anggotanya 1, 3, 5, 1, 2, 4, 9, 12 digabung. Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kalau ini ya, yang himpunan A, di situ anggotanya X lebih kecil sama dengan 5. Berarti kalau ada sama dengannya, 5-nya diikutkan di anggotanya ya. Nah, di dalam mendaftarkan anggotanya gitu. Terus kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, terus 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Ingat-ingat. Nomor 2. Ditentukan nilai A dapat diganti dengan min 6, min 1, dan 2. Sedangkan nilai B dapat diganti dengan min 8, min 5, dan min 3. Nilai terbesar dari B min A. Nah, B itu dapat diisi dari min 8, min 5, dan min 3. Berarti otomatis kita harus mencari nilai yang paling terkecil di antara min 8, min 5, min 3 ini untuk mengisi B. Ya, nilai yang terkecil adalah min 3. Berarti B-nya diganti dengan min 3. Terus A-nya diganti dengan apa? Harusnya yang min. Nah, min yang terkecil juga. Berarti min 6. Berarti ini kan ketemu ya, min ketemu min. Jadi apa? Plus. Nah, berarti min 3 plus 6. Nah, sama dengan hasilnya adalah 3. Hasil dari 5 ditambah min 8 dikurangi min 2. Dikurangi dalam kurung ini ya. Ini dalam kurung min 3 tambah 6 tambah min 2. Nah, kerjakan yang di dalam kurung siku ini dulu. Berarti 5 tambah min 8, min ketemu min. Jadi apa ini? Plus ya. Berarti 5 ditambah min 8, hasilnya adalah min 3. Nah, ini hasilnya adalah min 3. Terus ditambah dengan 2, karena min ketemu min. Tadi plus 2. Min 3 tambah plus 2 adalah min 1. Nah, terus ini yang di dalam kurung siku ini dikerjakan dulu. Min 3 tambah 6 adalah 3. Kemudian 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. 1 karena ini min, nah min dikalikan 1 adalah min 1. Nah, jadi min 1 dikurangi 1, hasilnya adalah min 2. Kemudian nomor 24. Untuk nomor 24. Hasil dari 7 dikalikan min 5 ditambah min 96 dibagi dengan min 4. Nah, kalau operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, nah kalian harus kerjakan dulu yang apa? Yang perkalian dan pembagian ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu setelah perkalian dan pembagian. Nilainya di bawah ini ya. Kalau perkalian dan pembagian itu setara, nah di bawahnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kerjakan dulu yang perkalian dulu. 7 dikalikan min 5. 7 dikalikan min 5 hasilnya min 35. Nah, ditambah, nah ini akan ada pembagian min 96 dibagi dengan min 4. Min ketemu min plus hasilnya. 96 dibagi 4, 24. Nah, sama dengan min 35 ditambah 24 adalah min 11. Nomor 25. Pecahan yang terletak di antara 4/5
dan 2/3 adalah, nah, caranya adalah kalian menyamakan penyebutnya. Ini ada 5 dan 3, cari KPK-nya. Nah, berapa? 15. Ya, sub 5 menjadi 15, berarti dikalikan 3. Dikalikan 3, berarti 4 dikali 3, 12. 5 dikali 3, 15. Terus 3 supaya jadi 15 dikali 5. Nah, ini juga dikali 5. Berarti 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Nah, penyebutnya sudah sama. Berarti antara bilangan 12/15 dan 10/15. Nah, di antara ini ya, kuncinya di ini. 12 dan 10 ada angka berapa? Ada angka 11 per berapa? Pernya ya 15. Berarti jawabannya 11/15. Nomor 26, bentuk desimal dari 4/5 dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Nah, jawabannya 4 dipangkatkan 2 adalah 16. Nah, karena 4 kali 4 hasilnya 16. Kemudian 5 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25. Nah, supaya bentuknya desimal, nah penyebutnya dijadikan 100. 25 dikali berapa supaya menjadi 100? Dikali 4. Nah, dikali 4. Itu ya. Kemudian 16, nah ini juga dikali 4. Nah, itu berarti 16 dikali 4. Nah, ini berarti jawabannya bukan 80. Berapa anak-anak? Ayo. Nah, jawabannya adalah 60 berapa? 4. Nah, berarti 64 dibagi 100, jawabannya 0, berapa? 64. Gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah 0,64. Nomor selanjutnya, nomor 27 ya. 27. Diketahui himpunan A itu ada anggotanya 1, 2, 3, 5, dan 9. Dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 6. Maka gambar diagram Venn-nya. Nah, disuruh menggambar. Nah, clue-nya kalau menggambar di sini pasti di pojok pasti diberi S. Nah, ini tidak ada ya. Terus kalian lihat dulu dari himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama enggak? Oh, ada angka 2 dan 3. Oh, ada angka 1, 2, dan 3 yang sama. Berarti yang sama nanti diletakkan di irisannya ini ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, gambarnya seperti ini yang di sebelah kanan ini. Berarti himpunan A, nah yang sama itu adalah angka 1, 2, 3 letaknya di irisannya. Kemudian himpunan A yang lain, nah yang di luar irisan ada anggotanya 5 dan 9. Kalau di himpunan B, nah yang tidak sama adalah angka 6. Nah, bentuknya seperti itu. Nomor 28. Banyaknya anggota himpunan bagian himpunan A jika X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 10. X bilangan prima. Berarti anggotanya himpunan A itu adalah lebih kecil dari 10 dan anggotanya itu adalah bilangan prima. Nah, bisa nggak mendaftarkan anggota dari A? Nah, berarti anggota dari A adalah 2, 3, 5, 7. Apa? 2, 3, 5, 7. Nah, NA, NA itu adalah banyaknya anggota ini ya, dari himpunan A ada 4. Kalau mencari himpunan bagian tadi rumusnya masih ingat nggak? Yaitu 2 pangkat N. Nah, di sini N-nya berarti yang mana? N-nya itu yang 4. Banyaknya anggota dari A, yaitu 2, 3, 5, 7. Ada 4 anggota, berarti 2 pangkat 4. Masih ingat 2 pangkat 4 tadi berapa? Ya, Pak. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, Pak. Ya. Nah, jawabannya berapa? 16. Ya. Ingat-ingat rumus mencari himpunan bagian ini. Nah, kemudian lanjutnya nomor 29. Ya. Oke.
diketahui himpunan A itu anggotanya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan C anggotanya 1, 4, 6, 9. Maka ini ya, A gabungan B, nah di dalam kurung, terus diiriskan dengan C. Nah, kalian cari dulu yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, berarti A gabungan B. Berarti tadi himpunan A itu apa saja? 0, 2, 4, 6, 8 digabung dengan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, kalau sudah ketemu A union B kemudian diiriskan dengan C. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 diiriskan dengan C. Anggotanya berapa? 1, 4, 6, 8. Kalau irisan ya mencari yang sama angkanya. Angka 1, angka 4, dan angka 6. Nah, di himpunan C juga ada 1, 4, dan 6. Berarti jawabannya adalah 1, 4, dan 6. Kemudian nomor 30. S, himpunan S atau semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan P adalah 1, 2, 4, 5. Himpunan Q adalah 2, 4, 7. Maka banyaknya anggota dari P irisan Q komplement adalah, ini ya, kita cari dulu yang di dalam kurung sebelum dikomplementkan. P irisan Q. Nah, himpunan P tadi berapa? 1, 2, 4, 5. Terus irisan dengan Q yaitu 2, 4, 7. Berarti cari yang sama anggotanya yaitu 2 dan 4. Berarti P irisan Q adalah anggotanya 2 dan 4. Kalau P irisan Q apa? Komplement artinya yang bukan anggota dari P irisan Q, yang bukan 2 dan 4. Ada angka berapa saja? Lihat di semestanya. Ada angka 1, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 6, ada angka berapa? 7, ada angka 8, ada angka 9, ada angka 10. Nah, ini diambil dari semestanya. Nah, kecuali anggota dari himpunan P irisan kita kecuali angka 2 dan 4. Nah, karena ini komplement. Nah, kemudian selanjutnya nomor 31. Nah, nomor 31 di sini ada 3 himpunan anak-anak. Ya. Nah, hasil dari ini ya. Selisih himpunan B terhadap A atau A ini ya, min B, terus irisan dengan himpunan C. Cari dulu yang di dalam kurung, yaitu selisih himpunan B terhadap A. Nah, himpunan A anggotanya yang mana? Yang di dalam kurung A ini, di dalam lingkaran A ini. Di dalam lingkaran A ini ada apa saja angkanya, hurufnya? A, B, C, D, E. Berarti anggotanya A adalah A, B, C, D, E. Terus dikurangi anggota himpunan B. Berarti yang B di dalam lingkaran ini, lingkaran B. Yaitu D, E, F, G, H, I. Nah, gitu ya. Kalau selisih berarti yang ini yang depan dikurangi yang belakang. Nah, tapi yang dikurangi itu anggotanya yang sama dengan yang belakang. Ada nggak yang sama? Oh, ada. D dan E. D dan E. Berarti anggota himpunan yang depan yaitu himpunan A tinggal A, B, C. Berarti ini ya hasil dari selisih B terhadap A adalah A, B, C. Kemudian diiriskan dengan himpunan C. Himpunan C itu yang mana? Yang ini, yang berada di lingkaran C. Yaitu apa saja? Lingkaran C itu C, E, I, J, K, L, M. Nah, kalau diiriskan, cari anggota dari A, B, C, dan C, E, I, J, K, L, M ini yang sama, yaitu
Ya, huruf C saja. Berarti hasilnya adalah C. Ya, seperti itu. Nomor 32. Dalam sebuah ujian dengan jumlah soal 50, penilaian ditetapkan sebagai berikut. Jika jawaban benar diberi nilai 2,5. Jika jawaban salah diberi nilai negatif 1. Jika tidak menjawab diberi nilai 0. Ani menjawab 29 soal yang benar, 6 soal yang tidak dijawab. Maka tentukan nilai Ani. Ani tadi menjawab 29 soal yang benar, berarti 29 dikali nilai yang benar adalah 2,5. Nah, 29 dikali 2,5 adalah 72,5. Nah, yang salah ada berapa toh? Yang salah ada 6. Berarti 6 dikali skornya adalah 0. Berarti 6 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian, karena total soalnya tadi kan 50. Nah, tadi yang ada yang benar, ada yang salah. Berarti ada yang tidak dijawab. Nah, berarti ada yang tidak dijawab. Berapa soal? Nah, tadi soalnya ada 50. Berarti 29 ditambah 6 adalah berapa? 35. Dia baru mengerjakan 35. Berarti yang tidak dikerjakan ada 50 dikurangi 35. Berapa? 15. 15. Nah, yang tidak menjawab tadi nilainya adalah, nah ini ya, yang tidak menjawab nilainya adalah 0. Oh, ini 0. Yang tidak menjawab nilainya adalah 0. Nah, berarti ini 15 dikali 0 adalah 0. Oh, jadi 15 dikali 0, 0. Berarti yang 6 tadi yang salah ya. Yang salah itu diberi nilai min 1. Berarti 6 dikali min 1 bukan 0 ya. Ini dicoret aja, ada revisi. Berarti ini 6 dikali min 1. Nah, karena 6 itu adalah yang salah. Ya. Oh ya. Nah, jika tidak menjawab dengan nilai 0. Oh, sudah benar. Oke, Pak Johan ulangi ya. Ini soalnya biar paham. Dalam sebuah ujian, nah ini ada 50 soal. Nah, jika ini ya, yang benar itu dapat 2,5. Yang menjawab salah itu min 1. Jika tidak menjawab hasilnya diberi nilai 0. Ani menjawab 29 soal yang benar, berarti 29 dikalikan 2,5, hasilnya 72,5. Terus 6 soal yang tidak. Nah, ini yang tidak dijawab, tidak dijawab. Berarti yang tidak dijawab itu diberi nilai 0, berarti 6 dikalikan 0, oh udah benar. Sama dengan 0. Kemudian, nah, tadi yang ini 29 yang benar, yang 6 tidak dijawab, berarti yang salah ada berapa? Nah, cara mencarinya yang ini, 9 ditambah 6, hasilnya 35. Nah, padahal soalnya ada 50, berarti kurang berapa soal lagi yang salah berarti? Berarti 50 dikurangi 35, yaitu 15. Berarti ada 15 soal yang salah. Berarti dikalikan dengan berapa? Nah, kalau jawabannya salah dikalikan dengan min 1. Nah, hasilnya adalah 15 dikalikan min 1 adalah min 15. Berarti dari ini 72,5, 0, dan min 15 kita jumlahkan. Berarti 72,5 ditambah 0 ditambah min 15 sama dengan 57,5. Ya. Oke, nah ini yang fix ya. Lanjut. Nomor 33. Nomor 33 di situ panitia kegiatan sosial menerima sumbangan gula pasir, nah yang beratnya 22 3/4 kg, 25 1/2 kg, 24 1/4 kg untuk dibagikan ke sekelompok warga. Setiap warga ini menerima banyaknya adalah harus 2,5 kg. Berapa banyak warga yang menerima gula pasir tersebut?
Nah, berarti ini penjumlahan apa? Pecahan. Yes. Nah, tipnya adalah kalian jumlahkan dulu yang bilangan bulat. Nah, yaitu 22 ditambah 25 ditambah 24. Gitu ya. 22 ditambah 25 ditambah 24. Kemudian ditambah, nah pecahnya ditambahkan di akhir. Yaitu dalam kurung pecahan yang pertama 3/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Nah, berarti kita lihat dulu yang bilangan bulat ini dulu ya, yang 22, 25, 24. Berarti kalau dijumlahkan adalah 71. Kemudian kalau 3/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4, nah ini berapa? Kalau 3/4 ditambah 1/4, nah 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah ini sudah penyebutnya 4. Nah tinggal ditambahkan berapa? Setengah. Yang ini. Nah 4/4 adalah nilainya adalah berapa ini? 1. Berarti nilainya adalah 1/2. Berarti yang di dalam kurung pecahan ini nilainya 1/2. Berarti 71 ditambah 1/2. Nah, berarti 72,5. Nah, tinggal dijumlahkan yang bilangan bulatnya saja. Kemudian dibagi 2,5. Nah, dari pecahan campuran menjadikan pecahan biasa. Berarti 72 dikalikan 2 ditambah 1 hasilnya 142/2 dikalikan. Nah, ini ya. Ini kan sebenarnya hasilnya kalau ini 2,5 itu dijadikan pecahan biasa adalah ini. Hasilnya 5/2. Tetapi dari pembagian menjadi perkalian, otomatis dibalik angkanya, yang di atas per menjadi di bawah per, yang di bawah per menjadi di atas per. Jadi yang tadinya 5/2 menjadi 2/5. Kemudian ini dicoret silang. Nah, 2 dibagi 2 kan 1 nilainya. Kemudian ini tinggal 145 dibagi 5, ketemunya 19. Nomor 34. Sebuah bus melayani 3 jurusan. Bus-bus yang ke jurusan A berangkat setiap 45 menit. Kemudian jurusan B setiap 60 menit. Dan ke jurusan C setiap 75 menit. Jika pada hari Senin pukul 6 terdapat 3 bus yang berangkat jurusannya bersama-sama pada hari dan pukul bus, berapakah bus-bus berangkat bersama-sama. Jadi intinya kalian mencari, nah nanti jam berapa antara bus A, bus C, bus B, dan bus C itu berangkatnya bersama-sama. Otomatis ini ada tadi 45 menit, ada 60 menit, ada 75 menit. Mencari apa nih? KPB atau KPK? Ya, mencari KPK. Karena mau berangkat bersama-sama. Berarti KPK dari 45 adalah 32 dikali 5. Nah, ini faktornya ya. Faktor dari 45 adalah 3/2 dikali 5. Faktor dari 60 adalah 2/2 dikali 3 dikali 5. Faktor dari 75 adalah 3 dikali 5/2. Nah, nanti kalian pelajari sendiri untuk mencari faktornya dengan menggunakan font faktornya. Jadi untuk mencari KPK, nah ada faktor yang ini faktor dengan angka 2, pangkat tertingginya 2/2. Faktor dengan angka 3, pangkat tertingginya 3/2. Faktor 5, pangkat tertingginya 2/2. Berarti 2/2 itu 4, dikali 3/2 9, dikali 5/2 25. Berarti 4 dikali 9 dikali berapa? 25. Hasilnya berapa? Nah, 4 dikali 25 adalah 100, dikali 9 berarti 900. Nah, ini satuannya tadi apa? Menit, berarti 900 menit. Nah, dibagi, nah untuk mempermudah jam berapa mereka akan berangkat bersama-sama, dibagi 60, biar satuannya menjadi jam. 900 menit dibagi 60 menit, itu adalah 15. Nah, karena 60 menit itu adalah satunya menjadi jam. Berarti nanti ketemunya 15 jam.
Jadi bus berangkat bersama-sama dari pukul 6 ditambah 15 jam, berarti 6 ditambah 15, yaitu berapa? 21.00. Nah, jadi berangkatnya jam berapa ini? 21.00 dengan harinya masih sama di hari Senin. Ya, seperti itu. Lanjut. Nomor 35. Dari 50 siswa, nah ini ya, dari 50 siswa di kelas 7G diketahui 20 siswa gemar matematik, 25 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar IPA, dan 7 siswa tidak gemar keduanya. Tentukan banyak siswa yang gemar matematika dan IPA. Nah, ini jawabannya. Misalkan banyak siswa yang gemar keduanya adalah X. Nah, kita misalkan yang siswa yang gemar matematika dan IPA kita misalkan X. Nah, jadi terus gimana, Pak? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, terus tadi yang gemar matematika, nah kita beli lingkaran seperti ini ya, karena ada yang gemar matematika dan IPA. Untuk yang gemar matematika kita beri huruf M, inisialnya dari matematika yaitu M. Yang IPA kita kasih huruf I, berarti himpunan yang suka IPA. Terus tadi kan yang suka matematika ada 25. Terus dikurangi dengan yang suka keduanya yaitu E. Terus yang ini kan irisan. Yang suka keduanya berarti X. Kemudian yang suka IPA saja ada 20. Nah, dikurangi dengan X yang suka keduanya. Terus ada 7 yang tidak suka matematika dan IPA. Berarti 7-nya itu di luar lingkaran M dan I. Itu. Nah, untuk mencarinya berarti tadi banyaknya siswa ada berapa? 50. Sama dengan ini yang di lingkaran M dulu, berarti 25 dikurangi dengan X. Nah, 25 dikurangi dengan X, terus ditambah ini ya, yang selisihnya, yang irisannya yaitu X. Terus ditambah yang I. Yang I yang suka dengan IPA saja yaitu 20 dikurangi X, ditambah apa? 20 dikurangi X. Kemudian ditambah 7 yang tidak suka keduanya. Berarti 50 sama dengan ini disamakan dulu, yang 25 ditambah 20 ditambah 7 yang bilangan dulu ya. Kemudian yang X, min X ditambah X dikurangi X. Berarti 50 sama dengan 25 ditambah 20 ditambah 7. Berarti berapa? 52. Min X ditambah X. Nah, atau yang ini X dikurangi X. Kalau X dikurangi X berarti habis, tinggal min X saja gitu ya. Gampangannya seperti itu. Berarti di sini min X-nya diturunkan. Berarti 50 sama dengan 52 min X. Nah, untuk mencari X-nya, nah X-nya dipindah dari kanan ke kiri sama dengan dari negatif menjadi positif. Nah, gitu ya. Atau bisa kalian kurangi juga bisa. 52-nya pindah ke sini juga bisa, tapi biar mudah gini aja. Nah, di sini ada angka ini ya. 50. Nah, ada angka 50 sama dengan 52. Nah, ini dikurangi X. Nah, supaya menjadi X sama dengan, berarti kan 50 ditambah X, ini ditambah X. Nah, sama dengan 52 min X ditambah X, sama-sama ditambah X. Nah, berarti kan ini ada X-nya ya. Min X ditambah X. Nah, berarti ini 0 dicoret. Nah, berarti ini kan tinggal 50 ditambah X sama dengan 52.
biar X saja berarti 50. Nah, dikurangi 50. Nah, ditambah X, sebelah kanan sama dengan juga harus dikurangi berapa? Dikurangi 50 juga. Harus sama, harus adil. Nah, berarti 50 dikurangi 50 hasilnya 0. Tinggal plus X, tinggal X saja. Nah, sama dengan 52 dikurangi 50, hasilnya adalah 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Jadi banyak siswa yang gemar keduanya adalah berapa? X-nya sama dengan 2. Berarti 2 siswa. Seperti itu. Terima kasih anak-anak. Semangat untuk PTS-nya. Ini semoga menjadi latihan dan boleh dicatat di buku kalian supaya menjadi pembelajaran. Terima kasih.